Kita selama ini ditipu, dan ada fakta mengerikan yang selama ini disembunyiin sama pemerintah. Simpelnya gini, buat 2026, ini pil pahit yang harus ditelan. Mayoritas dari kalian itu bakal ngerasa tahun yang sangat berat. Tapi buat segelintir yang nonton video ini dan beberapa dari kalian akan dapat kekayaan yang luar biasa banyak. Karena jujur, video ini unscripted dan awalnya gue cuma mau bikin video apa nih tren-tren di 2026 biar setidaknya kita lebih ngerti apa yang terjadi di dunia, prediksi marketnya. Tapi kan untuk ngebahas 2026, kita harus ngebahas dulu 2025 emang tahun yang berat buat mayoritas kita. Itu menurut gue fakta, ada data dan statistik untuk ngebuktiin itu. Cuma kan nanti kita tinggal di era sosial media, pas kita lihat Instagram, TikTok, kok ada anak muda yang udah triliuner, beli supercar, bisnisnya thriving, itu tuh namanya survivorship bias. Ada nggak yang thriving dan sukses di 2025? Banyak, tapi banyaknya itu nggak sebanding sama 80-90% warga Indonesia. Jadi buat kalian yang ngerasa tahun lalu itu berat, kalian nggak sendirian. Jangan samain standar mayoritas rakyat Indonesia sama segelintir yang pamer hartanya di Instagram. Nah, uniknya gini, 2025 tuh kelihatannya nggak ada yang spesial. Tapi sembari gue riset makin dalam, gue nemu fakta yang mengerikan. Gimana kalau gue bilang ke kalian bahwa rakyat Indonesia sekarang dibanding 10 tahun lalu, kita tuh sekarang lebih miskin. Tapi disembunyiin, dibalut sama cerita-cerita ekonomi kita growing 5%. Purbaya bilang tahun depan bakal 6%. Itu semua menurut gue ilusi. Apalagi kemarin Pak Prabowo baru bilang, wah dibanding berapa ratus negara dalam sebuah survei, rakyat Indonesia itu yang paling bahagia. Dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Tapi di saat yang sama beliau terang-terangan bilang kayak gini, ya ngeliat situasi Indonesia dengan kondisi yang semua nggak sesejahtera itulah, saya bangga mereka bahagia. Mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. In a way itu tuh kayak wrapping atau kulit yang memaniskan situasi rakyat Indonesia biar mereka tuh oke-oke aja dengan situasi yang lebih miskin dibanding 10 tahun yang lalu. Sebelum bahas 2025-2026, gue harus jelasin dikit lah tentang kenapa ekonomi kita tuh sebuah kebohongan. Jadi gini, headline yang selalu muncul adalah, wih Indonesia growth GDP-nya, PDB-nya itu naik 5%. Tahun depan bisa diprediksi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Problem paling gede dari statement-statement yang berbau ekonomi, sifatnya tuh rata-rata. Gue mau kasih analogi simpel ya. Ibarat ada satu ruangan yang isinya 10 pengangguran, yang secara net worth itu 0. Tiba-tiba orang ke-11 masuk ke ruangan itu dan orang itu Elon Musk. Jadi, secara statistik, rata-rata kekayaan per orang di ruangan itu miliaran dolar. Tapi realitanya 10 orang itu lebih kaya atau enggak? Enggak, ya masih miskin, masih nol. Nah itu problemnya sama statistik ekonomi. Bayangin ya, di tahun 2025, 50 orang terkaya di Indonesia, tebak naik kekayaannya berapa banyak? 700 triliun rupiah. Terus kita bikin analogi bodoh ya. Seandainya 100 juta warga Indonesia yang di kalangan bawah nih, mereka masing-masing kehilangan 1 juta dari tabungan mereka. Buat mereka sakit banget, dan ini 100 juta orang. Tapi kalau ditotalin, 300 triliun dibanding 50 orang terkaya naik 700 triliun, ekonomi kita grow nggak? Grow. Ada quote terkenal, kalimat yang ngedeskripsiin ini namanya growth without prosperity. Itu yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Ekonomi kita grow tapi cuma untuk segelintir orang. Nah, kebohongan yang kedua menurut gua itu adalah inflasi. Secara rutin pemerintah tuh kasih report kira-kira inflasi Indonesia tuh segini ya, atau namanya CPI. Selalu ada di range 2-3%, kadang sedikit di atas itu. Terus kita mikir, oh kalau inflasinya 3%, berarti gue cuma perlu naikin income gue 5%, harusnya gue aman nih. Tapi realitanya orang di lapangan, misal kalian tinggal di Jakarta atau bahkan di kota-kota lain ya, kalian tahu inflasinya sebenarnya nggak segitu. Rasanya kayak gaji yang kita terima ngos-ngosan sama biaya-biaya yang biasanya kerasa naik lebih cepat dibanding laporan dari pemerintah. Apalagi buat masyarakat yang menengah ke bawah ya, dimana 60-70% pengeluaran mereka itu habis dalam 3 hal, makanan, tempat tinggal, sama transportasi. Nanti udah naik dikit, belum lagi pendidikan, kesehatan, ini tuh 5-5-nya tuh inflasi gila banget. Kenapa ini bisa terjadi? Karena CPI itu ngambil rata-rata basket dari ribuan barang yang harganya dirata-ratakan. Tapi kan nggak mungkin kita beli semua ribuan barang itu berbarengan, baru tuh kita ngerasain sekitar 2-3%. Belum lagi, orang tuh nggak paham soal kenaikan upah. Oh, tapi dilihat tahun per tahun, rata-rata rakyat kita naik kok upahnya, walaupun sekitar 5-4% mungkin. Terus selama ini inflasinya di bawah itu, jadi harusnya kita makin lama makin kaya dong. Again, problemnya dari semua indikator ekonomi, itu berbasis rata-rata. Jadi yang sebenarnya, yang paling real kita bisa lihat apakah ekonomi grow dan rakyatnya ikut grow, itu sebenarnya dari real disposable income. Bahasa simpelnya, ini rakyat Indonesia nih, gajinya berapa, pengeluarannya berapa, terus sisanya itu berapa. Karena sisanya ini yang bakal nentuin dia bisa nabung atau enggak, dia bisa bangun aset atau enggak. Tapi nyari data ini tuh susah. Ujung-ujungnya yang bikin gue kaget dan bikin gue ngerasa kenapa 2025 dan 2026 itu berat untuk mayoritas orang, itu pas gue lihat data tabungan. Ini sebelum bahas 2026 ya, kita bahas 2025 dulu.
Simpelnya gini, kekagetan gue itu sebenarnya pas gue ngelihat foto ini. Dan sebenarnya menurut gue make sense. Cara mengukur kesejahteraan rakyat atau taraf hidup rakyat itu dengan ngelihat tabungannya dia. Menambah nggak nih tahun ke tahun? Artinya income dia bisa mengikuti inflasi dari pengeluarannya. Nah kalian lihat ya, untuk rekening yang di bawah 100 juta, dibanding 10 tahun lalu, rata-rata tabungan itu kegerus hampir lebih dari setengahnya. Sampai 1,7 juta. Terus ini yang bikin gue kaget dong. Belum lagi ditambah fakta bahwa 99% rekening Indonesia itu saldonya di bawah 100 juta. Tapi nanti ada yang bilang, ya bang kan 10 tahun lalu nggak segampang itu bikin rekening. Jadi sekarang emang banyak orang bikin rekening yang isinya nganggur. Terus bang, ini kan 2026, orang udah lebih melek investasi, orang nggak nabung lagi. Dua itu tuh concernnya valid. Gue sampai harus validasi data ini berkali-kali dengan AI yang berbeda, gue cari jurnal yang berbeda, tetap ngekonklusin hal yang sama. Memang ada faktor-faktor itu, tapi mayoritasnya karena kenaikan upah rata-rata masyarakat Indonesia nggak bisa ngejar sama pengeluaran-pengeluarannya. Tahun lalu, itu tahun dimana savings rate atau persentase menabung dari pendapatannya itu paling rendah dalam sejarah. Kenapa berat? Karena 2025 itu tahunnya dimana bensin atau tabungannya masyarakat itu udah mulai habis. Makanya muncul fenomena yang namanya mantap makan tabungan atau rojali, rombongan jarang beli. Dan ini tuh kerasa. Cuma kalau kalian lihat foto itu lagi yang tadi, kalian lihat yang paling kanan. Untuk rekening yang paling atas, kekayaannya naik dan drastis dibanding kaum-kaum lain dari menengah sampai bawah. Simpelnya gini deh, 10% populasi Indonesia itu pegang hampir 80% dari kekayaan nasional. Dan kalau misalnya kita lihat dari rumus GDP, Indonesia kan didorong sama konsumsi rumah tangga, sekitar 60% lah kontribusinya. Top 20 populasi Indonesia itu ngekontribusi hampir setengahnya dari konsumsi itu. Sisa 80% populasinya itu dari kebutuhan primer, mak beras, listrik, emang kebutuhan-kebutuhan yang wajib mereka beli. Mungkin jadi data yang lebih mengerikan buat gua. Dulu pas kita lihat orang pinjol atau ngutang kredit, kita takutnya tuh mereka beli itu untuk kesenangan, beli iPhone, beli HP. Tapi di 2025 itu pecah rekor hutang konsumtif dan trennya ke arah kebutuhan primer. Jadi orang daftar pinjol sekarang untuk token listrik, bayar SPP anak, bayar kebutuhan sehari-hari. Kenapa ya? Soalnya tabungannya udah mulai habis. Kalau ngedenger cerita ini kenapa di awal gue bilang 2026 itu tetap bakal berat untuk mayoritas dari kalian. Mungkin nggak seberat 2025, tapi setidaknya nunjukin satu hal yang clear banget. Yang untuk segelintir kalian yang nonton video ini akan bikin tahun 2026 jadi tahun terbaik di hidup kalian. 2026 itu yang gue bilang sebagai K-shaped economic recovery. Jadi recovery-nya tuh bentuknya tahun seleksi. Ada beberapa orang, beberapa industri yang bakal masuk ke sumbu atas dan dia bakal dapat kekayaan yang luar biasa banyak. Tapi untuk mayoritas orang bakal ke bawah. Agak susah sekarang untuk di tengah. Kita lihat middle class itu nggak ada harapan untuk bisa menaik dalam beberapa tahun ini. Belum ada stimulusnya. Karena gue lihat 2026 itu cuma 1 tahun dan nggak bisa ngeputar balik apa yang udah terjadi dari 2005 dan 10 tahun sebelumnya. Yang jadi masalah utama setelah gue pikir-pikir bukan sekedar jumlah lapangan pekerjaan, tapi kualitas dari lapangan pekerjaan itu. Gak capek lah gue bilang Indonesia salah gedenya adalah kelewatan industri sektor manufaktur yang harusnya menyerap banyak lapangan pekerjaan dan jadi batu loncatan atau tangga kecil untuk orang pelan-pelan naik income-nya. Nah, sedangkan beberapa proyek yang diinisiasi sama pemerintah itu kebanyakan sifatnya padat modal dari hilirisasi, smelter dan lain-lain. Kan tahun 2026 tuh bakal jadi belanja paling gedenya Indonesia, APBN-nya kita gede. Program-program populis kayak MBG, bangun rumah, bansos yang harapannya belanja negara bikin uang dari atas ngucur ke bawah sampai ke UMKM, sampai ke petani. Tapi yang tadi gue bilang K-shape itu tetap nggak kebal sama politik dan teman-temannya. Ya kita tahu lah ada anak pejabat yang punya puluhan dapur MBG. Jadi buat teman-teman yang di sumbu bawah, setidaknya kencengin ikat pinggang lah. Cost bener-bener diperhatiin. Side hustle itu udah bukan nice to have tapi must have. Cari solusi buat gimana caranya bisa naikin income biar real disposable income-nya itu naik. Nah untuk segelintir orang kenapa ini tahun yang sangat menarik? Karena ini tahun pemerintahan baru mulai eksekusi lebih stabil lah, bukan fase transisi lagi. Dan kita tahu Pak Prabowo, Pak Purbaya itu tuh ada dorongan untuk bikin ekonomi kita lebih cepat tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Karena tadi gue jelasin ya, ekonomi memang harus grow, tapi kelihatannya grow-nya untuk beberapa orang aja. Dan semi good news-nya dari K-shape recovery, kalau orang berhasil lompat sumbu dari ke bawah ke atas, dia beneran lompat. Ini tahun dimana kita harus bener-bener ngebangun leverage, cari opportunity bagus. Tapi untuk siapapun yang ada di sumbu atas, justru saran gue kebalik daripada yang sumbu bawah. Bukan kencengin ikat pinggang, tapi belanja sebanyak mungkin ke UMKM, ke bisnis-bisnis lokal, gerakin ekonominya. Dan jujur, gue belum terlalu ngelihat ada stimulus yang signifikan untuk rakyat kita tiba-tiba income-nya naik. Spesifik di tahun 2026. Atau mungkin gue terlalu early. Tapi gue bisa ngelihat ada skenario-skenario di mana harga-harganya yang naik. Amerika sama China masih perang. Trade war mungkin tetap berlanjut. Logistik bakal makin parah. Jadi ada kemungkinan harga-harga bakal naik. Nah kalau soal AI, 2026 itu diprediksi jadi tahun implementasi. Jadi selama ini bisnis-bisnis orang-orang pakai AI sekedar untuk eksperimentasi. Itu di tahun 2023 sampai 2025.
2025. Tapi karena sekarang udah setengah mateng ekosistemnya, bisnis-bisnis bakal mulai untuk ngeliat efisiensi, mereka udah mulai bikin agen-agennya di perusahaannya. Jadi ada beberapa yang kelihatannya bisa jadi stimulus untuk cost-nya naik. Tapi untuk income, jujur ya itu akhirnya harus dari inisiasi kita sendiri. Kecuali kalau out of nowhere, di 2026 pemerintah berhasil untuk tarik FDI banyak banget. In a way kayak Vietnam lah, pabrik buka di beberapa pulau di Indonesia. Ada training, ada transfer knowledge, di mana orang-orang yang low skill dan income-nya banyak, mungkin di bawah 1 juta, di bawah 2 juta, diajarin terus mereka dikasih tangga untuk bisa naikin karir mereka. Selain itu ya good news-nya mungkin ya ini another step lah buat suku bunga kita pelan-pelan lebih turun lagi. Jadi harusnya duit beredar lebih banyak di masyarakat. Tapi message pentingnya, ini nggak nge-reverse tren dari 10 tahun lalu bahwa mayoritas rakyat kita itu kekayaannya tergerus-terus sampai tabungannya udah mulai menipis, living day by day. Dan gue minta maaf atas 2 hal. Satu, kalau suara gue kurang jelas atau nggak berenergi karena gue lagi sakit, belum sembuh, tapi karena ada deadline gue harus syuting. Yang kedua, ini bukan video nakut-nakutin, tapi ya emang realita pahit yang harus kita telan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini digaung-gaungin nggak kerasa ke rakyat paling bawahnya. Oh, ada satu lagi, gue juga belajar ada konsep yang makin kuat di era digital ini, namanya self-fulfilling prophecy. Yang harus kita lakuin kalau menerima pil pahit ini adalah jangan pesimis, tetap optimis tapi realistis. Karena self-fulfilling prophecy itu semakin semua orang percaya bahwa akan terjadi sebuah krisis akan terjadi. Agak panjang lah ceritanya, mungkin di video lain gue bisa ceritain. Mungkin doa terakhir gue adalah semoga di periode K-shape recovery ini, beberapa kalian yang nonton video ini berhasil mengubah nasib 180 derajat di 2026 dan akan mendapatkan kekayaan yang sangat amat banyak. See you guys next video. Bye-bye.